لله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط لجنونه كرامه وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وقليله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وإن شاء الله تعالى من العاملين آمين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, orang-orang tua kami, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah dan membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati seluruh perintah-perintah Allah tanpa memilih sesuka hati kita serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, orang-orang tua kami rahimakumullah, dikisahkan oleh seorang ulama tafsir yaitu Al-Imam Ghazali Asy-Syadzili ketika beliau sedang menjalani suatu perjalanan safar yang begitu panjang, di gurun pasir. Maka Syekh Ghazali Asy-Syadzili, seorang imam tafsir tersebut, ketika masuk waktu sholat, beliau mencari kesana kemari sebuah air. Beliau berhajat kepada air untuk berwudu agar bisa menunaikan sholat karena sudah masuk waktunya sholat. Maka singkat cerita, Syekh Ghazali Asy-Syadzili melihat sebuah sumur, lalu beliau datangi sumur tersebut. Maka ketika beliau lihat dari atas sumurnya ada air tapi cukup jauh dari atas menuju ke bawah. Maka beliau bingung bagaimana caranya air yang di bawah sumur tadi bisa naik ke atas agar bisa dipakai untuk beliau berwudu dan melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bingung kesana kemari mencari sebuah timba, lalu beliau tidak dapatkan. Dan beliau nampak ada anak kecil yang memperhatikan beliau. Lalu anak kecil tadi mengatakan kepada Syekh Ghazali Asy-Syadzili, seorang imam tafsir tersebut, "Wahai Syekh, engkau sedang apa? Saya perhatikan kau sibuk ke sana kemari. Apa yang engkau cari, wahai Syekh?" Maka maka Syekh Ghazali mengatakan kepada anak tersebut, "Wahai Ananda, sekarang sudah masuk waktunya sholat dan aku ingin berwudu, tetapi sumur yang ada di dalam sumur tersebut cukup jauh dan aku kesana kemari untuk mencari timba, aku tidak dapatkan." Maka anak kecil tadi pun mendatangi sumur tersebut dan melihat dari atas sumur, lalu dia membaca sebuah amalan dan seketika itu air yang cukup jauh di bawah sumur tersebut pun naik ke atas sampai meluber. Maka Syekh Ghazali Asy-Syadzili pun heran dan bertanya, "Wahai Ananda, apa amalanmu kok bisa seperti ini?" Maka anak tadi mengatakan, "Wahai Syekh, kau tidak perlu tahu apa amalanku. Karena kau berhajat kepada air, sekarang air sudah datang kepada engkau. Maka marilah engkau berwudu agar kita bisa melaksanakan sholat berjamaah."
Maka Syekh Zazuli masih penasaran, apa amalanmu? Engkau beritahu dulu apa amalanmu. Kok bisa air yang cukup jauh di bawah dengan komat kamitmu mendatangkan karomah, air tadi pun naik dengan sendirinya sampai meluber ke atas sumur ini. Maka karena paksaan Syekh Zazuli Asyazili, anak tadi pun mengatakan, wahai Tuan Syekh, cukup lucu, engkau ini seorang ulama, seorang ahli tafsir, kenapa engkau menanyakan amalan yang seperti ini kepada aku? Maka anak tadi mengatakan, wahai Syekh, amalan aku itu tidak berat-berat sekali, enteng, ringan. Ketika aku waktu kecil, aku diajarkan oleh ayahku sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika aku diajari dan aku diperkenalkan untuk sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai itu sampai saat ini aku tidak pernah yang namanya meninggalkan sholawat kepada Rasulullah. Bibirku, lisanku tidak pernah kering akan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan karomah, kalau kita orang Jawa keramat, kepadaku untuk menolongmu agar air tadi bisa naik ke atas sumur dan bisa kau pakai untuk berwudu. Maka dengan perkataan anak kecil tersebut, Syekh Zazuli Asyadili, seorang imam tafsir tadi pun langsung mulai saat itu beliau langsung mendambakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai beliau menulis sebuah kitab yang khusus untuk puji-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kitab tersebut banyak diamalkan, banyak dipakai oleh pondok-pondok pesantren salafus sholihin, yaitu kitab Dalailul Khairat. Masyarul muslimin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini hari Jumat di bulan Ramadan. Maka sholawat yang tadinya dalam sebuah hadis, kalau di luar bulan Ramadan kita bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan balas 10 kali rahmat. Wabil khusus di bulan Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan 100.000 kali rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahmat Allah inilah yang sangat penting kita perlukan, sebab kita masuk ke dalam surganya Allah bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Guru saya mengatakan kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat. Dan rahmat Allah itu Allah beri, kita undang dengan memperbanyak amal-amal kita. Masyarul muslimin, orang-orang tua kami rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di tanggal 2 Ramadan. Tamu Ramadan barusan datang kepada kita dan sedang berada di tempat kita masing-masing. Maka tamu Ramadan ini marilah kita layani, kita sambut, kita jamu, kita takzimi, kita khidmati, kita ikrami sekuat tenaga kita. Kita jamu dengan berpuasa di siang hari, kita jamu dengan mendirikan qiyamul lail sebanyak-banyaknya di malam hari, kita jamu dengan memperbanyak sedekah, infak, amal-amal baik di bulan ini. Sebab kalaulah kita jamu bulan Ramadan ini, tamu yang mulia ini kita jamu dengan sebaik-baiknya, maka ketika nanti ini tamu ini pergi, dia akan merasa senang, dia akan merasa gembira, dia akan merasa terjamui, dia akan merasa tertakzimi, dia akan merasa dilayani. Maka tamu tersebut pun akan membalas, yaitu dengan nilai plus, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tamu tadi pun kepingin di tahun-tahun selanjutnya bertemu dengan kita, dan kita pun selalu merindukan tamu Ramadan tersebut. Kenapa? Karena tamu tersebut kita layani dengan beribadah, beramal, berpuasa,
Berpuasa arti kata bukan hanya sekedar kita yang sekarang ini sedang puasa, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi jadikanlah tubuh kita ini dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan kedua mata kita juga berpuasa daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup TV, tutup HP, jangan banyak tengok TikTok, Instagram, media sosial, apalagi melihat perempuan yang joget-joget di media sosial. Ini bulan Ramadan, haramkan mata-mata antum semua kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga puasakanlah telinga kita daripada mendengar hal-hal yang diharamkan Allah. Puasakanlah lisan kita daripada menggibah, daripada memfitnah. Gunakan untuk berzikir, bersolawat, tilawatil Quran. Dan juga puasakanlah hati kita daripada penyakit-penyakit hati, daripada sombong, daripada tamak, daripada iri hati, daripada hasad dan segala macam penyakit-penyakit hati. Maka kalau kita muliakan, kita jamu, kita ikrami tamu Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan, insya Allah dia akan merindukan kita, dia akan kasih pahala nilai plus daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu merindukannya. Sebagaimana di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dari seorang ulama tafsir Al-Imam Abu Lais Al-Faqih Samarqandi, beliau sampaikan dengan sanadnya daripada gurunya sampai kepada gurunya sampai kepada sahabat Rasulullah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berkata dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata umat manusia mengetahui pahala yang begitu banyak diberikan Allah, pahala yang begitu banyak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, pasti dan pasti seluruh manusia akan meminta di dalam setiap tahunnya terus bulan Ramadan, tidak ada bulan-bulan lain kecuali bulan Ramadan. Masyarul muslimin, orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya tamu Ramadan datang tetapi kita tidak jamu. Tamu Ramadan datang, hati kita menggerutu, puasa lagi, puasa lagi. Dahlah, ku jamu aja lah dia ala kadarnya. Tahu menjamu Ramadan dengan ala kadarnya, yaitu puasa hanya di awalnya saja, ngambil berkah Ramadan aja. Seminggu Ramadan lewat, udah pada ninggalkan puasa. Udahlah, pujamu aja lo Ramadan ala kadarnya. Ya udah, malam hari awal-awal Ramadan saja ramai masjid kayak Masjid Madinah. Nanti di akhir-akhir Ramadan maka Masjid Al-Ikhlas pun kembali lagi sebagaimana Masjid Al-Ikhlas Sudirejo. Maka Masjid Senia pun akan kembali lagi sebagaimana Masjid Senia Sudirejo. Maka Masjid Al-Mubarak pun yang di Sukata namun akan kembali lagi sebagaimana Masjid Al-Mubarak yang ada di Sudirejo. Musola Ar-Rahman pun kalau sudah di akhir Ramadan akan kembali lagi sebagaimana Musola Ar-Rahman yang ada di Sudirejo. Tetapi di awal-awal Ramadan semua masjid sejagat raya penuh sebagaimana Masjid Madinah Al-Munawwarah. Menyambut Ramadan, tamu yang mulia ini dengan ala kadarnya saja. Puasa pun ngambil di awalnya, masih mending. Ada lagi yang nggak mau puasa sama sekali. Sholat tarawih pun hanya di awalnya saja, masih mending. Ada pun sama sekali yang nggak mau sholat tarawih. Maka kalau seperti ini kita menjamu tamu yang mulia ini, maka tamu ini pun ketika pergi akan kecewa dengan sang tuan rumah, akan kecewa dengan kita, akan merasa dihina oleh kita, sehingga pun dia enggan kembali kepada kita. Dan akhirnya walhasil tahun depan dia datang, tetapi Allah tidak perkenankan kita untuk bertemu dengan tamu yang mulia ini, karena kita sudah meninggalkan alam dunia ini, karena kita sudah merantau kepada kota Balikpapan, kubur kita masing-masing. Masyarul muslimin, orang-orang tua kami rahimakumullah, maka 1444 Hijriah
tahun 2023 ini kita jadikan Ramadan ini niat untuk menjadikan Ramadan ini sebaik-baiknya amal. Berpuasa di siang hari bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan seluruh anggota tubuh kita yang mendapatkan, yang bisa membuat gugurnya pahala-pahala puasa kita. Dan kita berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayang dan rahmat yang tidak pernah terhenti kepada kita. Kita meminta kepada Allah agar yang mumpung masih di awal-awal Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati, sehingga hati kita menjadi qalbun salim, hati-hati yang terselamatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqul jannati wan nar, yukawwirul laila 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim, wa an walidina wa ahlina wa an jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.